Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, para siswa yang berbahagia, semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat meskipun kita mesti tetap belajar di rumah supaya pembelajaran kita tetap berlanjut di tengah Covid yang masih belum selesai di kita. Tentu saja adik-adik semuanya kita harus terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah termasuk wabah yang saat ini melanda dunia termasuk di negeri ini. Kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, guru kita, semuanya terlindung atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Wabah ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali belajar normal sebagaimana biasanya. Itu yang mesti kita selalu berdoa dan tetap ikhtiar, tetap pakai masker, keluar rumah, ketika keluar rumah pakai masker, cuci tangan kalau pulang ke rumah dan jaga jarak. Adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha produksi tanaman. Sebelumnya kita berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik semuanya, di materi ini bertema adalah perencanaan usaha produksi tanaman sayuran. Dalam hal ini adalah tanaman sayuran buah dan tanaman sayuran bunga. Adik-adik semuanya, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa kita mesti melakukan perencanaan? Atau apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Ya, mungkin kalian bisa melihat di slide ini. Perencanaan itu adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin kita dapatkan ya di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Itulah perencanaan. Ada orang yang lain yang berkatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh waktu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya ada di semuanya, perencanaan ini adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Itulah yang disebut dengan perencanaan. Ya, sehingga ketika kita berbicara tentang perencanaan usaha produksi tanaman sayuran misalnya, ya, perencanaan produksi tanaman sayuran misalnya, maka dalam suatu usaha produksi tanaman sayuran, maka perencanaan usaha itu menjadi definisinya adalah pernyataan formal dan tertulis yang berisi mengenai tujuan dari sebuah bisnis, dari sebuah usaha produksi, serta cara-cara yang harus dilakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika kita merencanakan usaha di produksi tanaman sayuran buah tomat misalnya, maka apa yang ingin kita dapatkan, apa yang kita akan lakukan dan apa yang akan kita capai. Itulah yang dimaksud dengan perencanaan usaha produksi tanaman. Adik-adik semuanya yang berbahagia, yang hebat selalu. Lalu kenapa kita mesti membuat perencanaan? Ya, karena memang nggak apa-apalah, nggak buat perencanaan, kita jalan aja, ya bisa aja sih. Ya, atau yang mengatakan memang modal besar atau perencanaan bagus juga belum tentu sukses, iya bisa juga sih. Tapi tetap ya hasil ketika kita membuat sebuah usaha atau suatu kegiatan ketika direncanakan, maka insya Allah lah ikhtiar kita untuk hasil lebih baik. Karena perencanaan usaha ini memiliki manfaat. Apa manfaatnya ada di semuanya? Yang pertama itu adalah membuat kejelasan mengenai usaha produksi tanaman sayuran yang akan dikerjakan itu seperti apa. Tahapan-tahapannya bagaimana. Ya, syarat tumbuhnya bagaimana, tahapan-tahapan kegiatannya seperti apa. Sehingga jelas, waktunya terukur. Kapan saya menyiapkan alat bahan, kapan saya menyiapkan tenaga kerja, berapa waktunya, berapa modal yang kita butuhkan. Itu dari perencanaan. Ya, jadi kita bisa membuat kejelasan mengenai usaha produksi tanaman yang akan dikerjakan seperti apa.
Yang kedua juga menggali pemikiran awal atau ide awal terkait dengan usaha ini seperti apa. Kemudian mendapatkan penjelasan detail mengenai pasarnya bagaimana. Ya, maka di dalam perencanaan juga dikuatkan dengan pasar. Pasarnya akan kemana hasil produksi tanaman kita. Kemudian cara memasarkannya bagaimana. Apakah langsung atau online dan sebagainya. Kemudian struktur perusahaannya bagaimana. Ya, seperti apa. Ya, juga tentu yang paling penting dari itu adalah perhitungan usahanya. Modalnya berapa, ya, pendapatannya berapa, rencana-rencana keuangan itu jelas ya tergambar. Juga kita tahu pesaing kita seperti apa. Termasuk juga mempertajam sistem operasional dari usaha ini. Adik-adik semuanya yang berbahagia, ya, di awal ketika kita melakukan kegiatan tentu kita mesti menentukan dulu lokasi untuk menentukan tempat budidaya sebaiknya seperti apa. Tentu yang kita lakukan adalah perencanaan lokasi itu supaya berhasil dengan baik, maka sebaik mungkin itu direncanakan. Ya, sehingga berproduksi nanti bisa lancar, biaya operasional yang murah juga memungkinkan perluasan untuk masa depan. Ya, kalau kita usahanya akan besar. Ya. Makanya penentuan lokasi budidaya ini perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi konsumen ketika dia mau membeli itu mudah. Dekat dengan bahan baku, dekat dengan sumber air, ya. Kemudian ketersediaan tenaga kerjanya mudah, ketersediaan airnya mudah, dan juga ketersediaan alat transportasi juga mudah. Itu yang mesti kita lakukan dalam perencanaan lokasi. Nah, di sini ada beberapa tabel mengenai penjabaran rangkaian kegiatan dalam fungsi waktu yang menjadi pekerjaan rutin yang efektif dari sebuah budidaya. Saya contohkan di sini budidaya aglonema atau tanaman hias. Kalau budidaya tanaman sayuran yang nggak jauh beda, mungkin ada beberapa yang tidak ada di sini. Jadi di sini ada nomor, waktu, proses kerja seperti apa, tanggalnya jelas, kegiatannya seperti apa, dari persiapan lokasi, persiapan lahan, mungkin penyemaian sampai pemanenan itu mesti dibuat jelas. Ya, yang kedua itu ada membuat rencana kerja yang lebih detail disertai dengan jamnya, itu lebih bagus lagi. Seperti di tabelnya. Dari mulai hari tanggal ini Kamis sampai dengan Rabu, tanggal 2 sampai 8 Maret 2018, jamnya jam 7.30 sampai jam 16.00. Itu jelas kegiatannya seperti apa. Ya. Kemudian juga ini diatur waktu, bahan dan alat-alat budidayanya. Ya, alat yang mau kita gunakan seperti apa. Ya, ini tabel ini bisa dipisahkan atau juga bisa digabungkan. Nanti kita lihat di contoh berikutnya. Ya, ada di semuanya. Nah, dalam perencanaan usaha ini sebaiknya kita membuat proposal usaha dulu. Ya, supaya jelas, sistematis. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit terkait dengan outline atau apa yang mesti ada dalam proposal. Setelah cover, kemudian kata pengantar, daftar isi. Nah, di sini ada bab satunya itu adalah pendahuluan. Jadi cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan isinya apa? Pertama adalah latar belakang. Ini ada di semuanya. Yang hebat, yang luar biasa, latar belakang ini bercerita tentang alasan kenapa kita melakukan usaha produksi tanaman sayuran A atau sayuran B, sayuran C. Apa penyebabnya? Tentu di sini dilihat dari manfaatnya apa. Ya, kemudian kebutuhan pasarnya bagaimana, masyarakat membutuhkan atau tidak. Ya, bagaimana ketersediaannya di lapangan, ada atau tidak. Sehingga ini menjadi peluang kita kemudian untuk membudidayakan tanaman ini. Ya, termasuk juga jangan lupa adalah syarat tumbuh. Ya, jangan sampai kita membuat suatu usaha tapi syarat tumbuh yang diinginkan oleh tanaman itu tidak sesuai di tempat kita. Ini harus disesuaikan. Makanya di latar belakang ini dicantumkan. Ya, di sini ada segi manfaat, kebutuhan masyarakat atau pasar, dan juga syarat tumbuh sesuai dengan lokasi kita. Yang kedua adalah tentu adalah tujuan. Tujuannya apa? Ya, dari usaha produksi tanaman ini. Ya, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan sayuran, tomat misalnya di daerah Maja atau Majalengka dan sekitarnya dan sebagainya, atau untuk memenuhi kebutuhan pasar modern dan sebagainya, silahkan. Visi dan misi itu adalah silakan mau dicantumkan atau tidak ya. Visi itu lebih ke sasaran yang akan kita capai apa, misi itu lebih detail atau penjabaran dari visi itu seperti apa. Ya, yang berikutnya adalah bisa dicantumkan adalah ringkasan teknik budidayanya apa. Ya, kegiatan produksi seperti apa yang kita lakukan. Ya,
Yang ke F itu dari pendahuluan ini adalah terkait fasilitas. Fasilitas ada dua, ada di semuanya. Di sini adalah sumber daya manusia. Siapa sumber daya manusianya, berapa orang yang kita butuhkan. Ya, siapa saja. Bisa juga disertai dengan struktur organisasi perusahaan dari mulai direktur, penanggung jawab lapangan, tim pemasaran. Silakan dicantumkan rencananya siapa. Ya, siapa saja silakan dari kelompok ini kalian buatlah. Kemudian luas lahannya berapa hektar yang akan kita siapkan atau kita rencanakan. Ya, itu yang mesti kita siapkan. Yang kedua dari semuanya pada bab kedua itu bicara tentang rencana pelaksanaan kegiatan usaha. Di situ terdiri dengan waktu dan tempat. Bagian A, waktunya kapan kan kita mulai, tempatnya ada di mana. Ya, tempatnya di mana? Misalnya di daerah desa, misalnya Desa Maja Selatan, ya, misalnya dengan luas lahan sekian hektar misalnya, atau seperti apalah, silakan tergantung kebutuhan. Yang kedua buat jadwalnya, jadwal tadi yang tadi dijelaskan di awal, kemudian dirangkum. Ya, semuanya masuk. Ada nomor, kegiatannya apa, tanggal berapa, jamnya berapa, alat dan bahan itu apa. Misalnya penyiapan lahan. Ya, penyiapan lahan misalnya tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020. Ya, jam berapa? Jam 7.30 sampai jam 4, misalnya jam 3 misalnya. Ya, alat dan bahan tentu misalnya traktor, cangkul, alat K3, ya, bahan-bahan K3 semuanya dilengkapi, dimasukkan supaya kita siapkan. Ya, keterangannya itu misalnya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau ada, kalau rusak bagaimana? Itu di keterangan. Yang kedua dari semuanya, setelah kita bab kedua bicara tentang rencana kegiatan, kita bicara tentang rencana keuangan. Ya, bicara rencana keuangan ini adalah berisi rencana anggaran biaya dari mulai pemodalan, analis rencana RAB-nya bikin dulu, cash flow-nya. Ya, di situ ada modal variabel, ada modal tetap, ya, kemudian di situ silakan kalian bisa lihat di Google ya contoh-contohnya terkait dengan rencana anggaran. Ya, apalagi kalian sudah PKL mungkin sudah di situ tahulah mengenai analisa atau rencana anggaran biaya. Nanti di situ ada pemodalannya berapa, analisa keuangannya bagaimana, pengeluarannya berapa, penerimaannya seperti apa, keuntungan berapa, RC ratio-nya berapa, silakan dicantumkan di dalam bab ketiga terkait keuangan. Ya, yang berikutnya adalah bab keempat adalah pasar dan pengembangan usaha. Di pasar ini kalian cantumkan rencana pasarnya mau kemana. Pasar tradisional, pasar modern, pasar online dan sebagainya. Pengembangan usahanya seperti apa. Misalnya ke depan akan dikembangkan melalui misalnya kerjasama dengan petani atau yang lainnya, silahkan dimasukkan. Dan yang keempat adalah penutup. Nah, penutup ini berbicara terkait dengan kalian bisa membuat semacam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa? Sarannya seperti apa? Dan harapannya tentu seperti apa? Inilah dari semuanya mengenai perencanaan usaha untuk produksi tanaman sayuran, terutama sayuran buah atau sayang bunga. Silakan kalian pilih, ini menjadi tugas kalian dan sekali kalian bisa dalam 1 minggu ke depan dibuat. Silakan dibuat rencananya. Kalian bisa cari di sumber literatur di internet atau di lingkungan tempat tinggal kalian, tapi setidaknya kelima bab ini masuk di dalamnya. Ya, kalau tidak ada yang tidak jelas silakan boleh ditanyakan ke Bapak di luar pertemuan ini. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kalian untuk sebagai literatur bisa silakan cari di internet ya, melakukan searching mengenai usaha atau rencana usaha produksi tanaman sayuran. Ya, demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa. Nah, ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses.